Selamat siang. Sebelum kita belajar dan kita absen dulu ya. Sila labule, Jesi labule, Wana labule, Panis, Pina, Dita, Effendi, Rida, Wiwin, Tien, Vicky, John, Depan, Tino, Jopan, Joyce, Ferry, Andre, Joyce. Oke, terima kasih semua. Selanjutnya hadir. Baik, pada kegiatan pada siang ini kita mau belajar mengenai materi kita yang sebelumnya itu IPA. Pada materi ini sebelum kita memulai kita menyerahkan diri kepada doa. Dan yang berdoa siapa? Oke, silakan ke depan. Sebelum memasuki materi sudah semangat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, ikuti bersama-sama dan mohon semua untuk berdiri kembali. Oh
Baik, pada sebelumnya kita sudah belajar mengenai inflasi. Maka kita ingatkan mata pelajaran sebelumnya mengenai tentang kebutuhan hidup manusia. Kita memerlukan kebutuhan. Dan untuk itu kita ingat-ingat apa saja yang termasuk kebutuhan. Bisa tahu apa saja kebutuhan kita? Kebutuhan rumah tangga. Itu yang pertama-pertama. Ini pada pembelajaran pada siang ini, yaitu tujuan pembelajaran kita adalah satu dulu, yaitu mengenal sistem jual beli. Ya. Jual beli ini sebelum ada uang. Ya. Yaitu sistem barter. Bisa disebutkan? Barter. Itu. Kemudian yang kedua pada tujuan pembelajaran kita adalah kita yaitu menjelaskan bagaimana jenis-jenis uang dan kegunaan uang. Sudah pernah melihat uang? Sudah. Ini termasuk uang apa ini? Logam. Ya. Ya baik, kita simak dulu apa video berikut ini ya. Lihat di depan dan kita dengarkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA setelah bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Topik B, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Apa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Apa syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan? Sejak kapan uang dijadikan sebagai alat ukur? Apa nilai fungsi uang dengan jual beli? Dan apa jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dalam kehidupan, manusia membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari mana kalian mendapatkan semua keperluan tersebut? Perhatikan percakapan Mia dan Yaya pada gambar tersebut. Ibu Mia membutuhkan telur dan tepung untuk membuat kue. Ibu warung menyediakan kebutuhan tersebut. Ibu Mia memerlukan ibu warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, apakah kemudahan seperti itu sudah berlangsung lama dan terjadi di semua tempat? Keterbatasan itulah yang akhirnya membuat seseorang memerlukan orang lain. Seseorang memerlukan jasa orang lain yang menyediakan kebutuhan itu. Pernahkah kalian ingin tahu bagaimana cara manusia pada zaman dahulu memenuhi kebutuhannya? Perhatikan gambar berikut ini. Pada zaman dahulu sebelum ada uang, manusia melakukan pertemuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan dengan barter. Misalnya, kain ditukar dengan beras, kayu bakar ditukar dengan singkong. Dalam barter, barang yang ditukar mempunyai nilai yang sama. Kalau tidak sama, berarti tidak akan terjadi barter atau pertukaran barang. Berikut adalah alasan mengapa orang mulai meninggalkan barter. Yang pertama, manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Yang kedua, jumlah manusia bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar menukar barang karena barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki orang lain. Dan yang ketiga, kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contoh, untuk mendapatkan sapi orang harus bertukar dengan 16 kilo karung beras. Ini pastinya akan merepotkan orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Pemilik sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyimpan beras banyak itu. Berkenalan dengan uang, awal digunakannya uang tidak diketahui pasti. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun tidak semua uang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Berikut adalah contoh uang dan barang. Keterbatasan jumlah dan kelengkapan uang dan barang mulai ditinggalkan. Perdagangan atau tukar-menukar mulai berkembang. Pada sebuah masa ketika logamnya seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar. Lalu,
memiliki nilai tukar rendah dari emas. Uang emas masih digunakan, namun tidak secara umum. Melihat dari penjelasan sebelumnya, dapat terlihat bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar. Bentuk uang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Jenis uang yang beredar adalah uang logam dan uang kertas. Ada syaratnya sebuah uang dapat dijadikan sebagai alat tukar, yaitu satu, dapat diterima atau disukai oleh semua masyarakat umum. Dua, tidak cepat mengalami perubahan atau rusak. Tiga, tidak mengalami perubahan nilai dalam waktu yang cukup lama. Empat, tidak mudah kemana-mana. Lima, memiliki pencarian senilai atau mudah didapati tanpa mengurangi nilai. Enam, terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Hati-hati saat menerima uang asli atau perkalian. Jangan membedakan uang asli dan uang palsu. Caranya adalah dengan 3D: dilihat, digambar, diterangkan. Pengelolaan uang pun juga harus merencanakan kebutuhan kalian dan menggunakan sepenuhnya. Jangan simpan sebagai untuk ditabung. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan? Ya, harus memiliki barang untuk ditukarkan. Dan anak-anak cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tapi bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalam. Oke, sudah disimak videonya? Pahami ya. Inilah tujuan dari materi kita tadi, yaitu mengenai sistem barter. Tahu barter? Yaitu kita gunakan ini sebelum kita mengenal uang. Pada zaman dahulu nenek moyang kita itu mereka hanya pandai mengelola hasil kebunnya, tetapi tidak dinikmati karena susah. Umpamanya kita mau membeli sesuatu tentu susah. Umpamanya sapi, punya 10 ekor kita sapi, bagaimana kita jual dengan harga barang juga yang setimpal dengan barang yang kita tukar. Ini contoh. Ya, saya kasih ini contoh. Ini hasil dari pertanian kita, ya. Hasil dengan ini pertanian. Saya sijol. Ini dia jadi contoh. Umpamanya sijol ini dan ini si pedi, ke depan si pedi. Ini barangnya juga. Contohnya ini pedagang. Ya, ini jiwamu pedagang, ya kan? Bagaimana sijol ini bisa melakukan pertukaran secara barter, ya? Ini jagung ini kalau kita hargai sekarang berapa jagung ini? Mungkin nggak sampai 500 rupiah. Baru sampai nanti 10 jadi 1 kilo dia. Berarti dia kumpul jagung sebanyak berapa? 10 buah. Baru dia dapat 1 skot, yaitu alat untuk bulu tangkis, ya. 10 buah dia bawa. Kalau hanya 2, dikata pedagang tidak suka dia karena tidak seimbang. Kalau seimbang dia barangnya, baru dinamakan bisa terjadi barter. Mengerti? Ini pakai jagung ini bapaknya juga, ya. Dia mengerti, ya. Oke, sudah mengenal ini contoh lagi. Saya kasih lagi perempuan, ya. Jadi contoh lagi, ya. Si Vanes. Ini suka berutang di sini, ya. Pegang barangnya dia. Dengan si Ferry ini jago si Ferry. Ini petani ini bapaknya, ya. Jangan pegang. Oke, lihat bagaimana kamu hobi itu bulu tangkis, ya. Bagaimana kamu terjadi pertukaran ini? Pedagang contohnya dia. Tentu kamu tukar dia berapa buah kamu kasih dia baru 1 skot berapa? 10 buah baru kamu terima, ya. Kalau hanya 2, ya tidak mau karena tidak terjadi barter di situ, tidak
terjadi pertukaran. Yang artinya barter ini, namanya barter ini terjadi dia dengan harga barang yang sama. Kalau tidak sama tidak akan terjadi barter. Ya, itu belakang ya. Itu namanya barter. Sudah mengerti semua? Sudah. Kita pahami. Kita lihat di depan. Nah, ini tujuan topik kita, bagaimana aku memenuhi kebutuhan. Kita punya kebutuhan ya. Kebutuhan sehari-hari. Lihat di depan. Yaitu apa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu dia bekerja. Kalau tidak kita bekerja, bisa ada kebutuhan kita. Nah, seperti kita ada sekolah, yang bekerja adalah orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Kemudian lihat di depan, apa syarat terjadinya pertukaran kebutuhan? Apa syarat terjadinya pertukaran kebutuhan? Terjadi tadi sistem barter ya. Dengan harga barang yang sama. Kemudian kita lihat di sini apa syarat, yaitu sejak kapan uang dijadikan sebagai alat tukar, yaitu sejak manusia mengenal tulisan. Kalau tidak manusia mengenal tulisan, maka sampai sekarang tidak ada namanya uang. Nah, itu terjadi sebelum 6 Masehi. Itulah terjadi perubahan mengenal manusia mengenal uang. Tapi kita tidak tahu pasti tahun berapa dia ya. Kita lanjutkan. Ini zaman dahulu. Zaman dahulu ini manusia, yaitu sebelum ada uang, manusia melakukan tukar menukar barang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan barter. Itulah satu dulu topik kita, yaitu cara hidup manusia memenuhi kebutuhannya, yaitu pada waktu itu melakukan barter. Iya ya, membawa anak ayam 10 ekor, dapat dia juga nanti mungkin baju bagus ya. Kemudian misalnya ditukarkan dengan beras, ya. Kita petani, mungkin petani kebun ya, bukan sawah, maka kita kebutuhan kita adalah namanya beras ya. Kita bawa seperti apa tadi, seperti sapi ya. Kita bawa di negara usaha, berapa kilo kita jalan-jalan itu susah. Pada manusia sekarang tidak memiliki itu, yaitu harus melalui uang sekarang ya. Kemudian kita lihat, berikan alasan mengapa orang mau meninggalkan barter ya. Apa saja mengapa manusia meninggalkan barter? Kita baca ya, manusia memiliki kebutuhan terus bertambah, sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Satu-satunya manusia ini beda-beda keinginan. Umpamanya si apa ini? Si Rida ingin sepeda motor, ya. Tentu susah dia memelihara beberapa ekor kerbau baru dapat sepeda motor. Susah sekali ya. Dengan itu manusia alasannya satu itu. Kemudian jumlah manusia bertambah banyak, ini menyulitkan cara tukar barang-barang karena barang yang diinginkan tidak tersedia dan tidak dimiliki oleh orang lain. Umpamanya lah, mungkin sesuatu barang seperti tadi ini, ada juga yang tidak ingin, yaitu jagung ini ya, yang ingin beras ya kan? Tidak mungkinlah terjadi. Ada yang ingin makan durian. Tidak mungkin, iya ya, durian, iya kan, contoh.
Tidak mungkin dikasih sama dia ini diskon, tidak ya? Nah, makanya ditinggalkan karena kebutuhan itu, keinginan itu tidak sama. Tidak sama ya, beda-beda keinginan kita ya. 3, yaitu kesulitan membawa barang yang ditukarkan. Contoh, seperti yang saya sebutkan tadi, sapi dapat 16 karung beras baru 1 ekor sapi, umpamanya dia bawa dari jauh sana, membawanya aja dari sini sampai berapa hari baru nyampe, ya, dan sulit untuk dilakukan pertukaran karena barangnya, harganya juga tidak mungkin di satu toko tersebut tersedia, mungkin hanya 10 karung, baru ditukar itu 16 karung. Itulah manfaatnya ditinggalkan sistem barter. Kita teruskan ya. Lihat materi kita. Aku membutuhkan kalian, ya, dengan berkenal dengan uang, ya. Kita kenal uang tadi dan bagaimana uang itu, dan saya sudah jelaskan tadi, dan kita bagi kelompok, yaitu untuk tugas ya, bagaimana, dan kita jelaskan nanti 2 aja ya. Ya, kita bagi kelompok bekerja ya, siap untuk aja yang menulis ya boleh. Kerja kelompok, kerja saling bertanya. Itu tadi apa? Kegunaan uang. Ya, kegunaan yang kita simak di video tadi. Apa saja yang tertera di video tadi itu yang aku tuliskan, ya, mengenai barter, nanti mengenai uang. Oke, ditulis ya apa yang kamu simak di video tadi ya. Silakan. Itu di atas, itu yang ditulis ya. Jawaban aja ditulis ya. Iya. Tulis. Kerja semangat ya. Harus kompromi yang tidak kamu ada di benakmu, kita dikerjakan ya. Jangan ini tenang ya. Kerja. Iya. Jawaban aja ditulis. Kalau ada dari kamu tulis di sini, itu nomor 1 kamu jawab, nomor 2 gantikan ya, supaya cepat ya. Kalau ada yang kamu bisa, kores. Tulis nama aku ya, nama kelompokku, dan saya kumpul nanti ya. Cepat. Udah tadi disimak videonya, dikerjakan. Fungsi uang itu sebagai alat tukar. Dibacakan hasil yang bagus nanti yang diterbitkan ya. Jangan jadi apa-apa. Mau mantap ini ya, sudah semua nanti tulis ya, bisa memahami ya. Ini contoh-contoh baku tarikan sih ya. Jangan lupa.
yang lain. Tiga. Iya. Bagaimana cara menghasilkan uang yang baik? Mantap kelompok ini ya, kerja sama ya. Iya, semangat ya, semangat. Oh, yuk. Oke. Iya ya. Iya, ada oh, mantap ya. Coba tambahkan itu ya. Ya, itu sudah semangat. Kalau kita sudah sekolah dengan model ini bisa kita kuasai bagaimana bekerja dengan kelompok ya. Kerja kelompok itu harus kerja sama. Itu ya modalnya. Yang tidak tahu kawan kita kasih tahu supaya sama-sama mengerti ya. Disimak video tadi yang apa itu di atas dimanfaatkan. Lagi presentasi di depan ya. Ya, saya nanti panggil satu-satu yang kelompok, bukan semua lah. Presentasi di depan apa yang kamu tulis tentang uang. Oke, siap? Ah? Ya, tampil sini depan nanti ditulis juga. Saya dapat Oke, tampil di depan kelompok B. Boleh tampil? Tuh, sebutkan yang sudah kamu kerjakan. Oke, Jesse kepada kawan kita dari tepuk tangan. Iya. Tampil di depan. Pusat suara ya. Sini ya. Oke. Baca ya hasil kelompok B. Bilang. Hasil kelompok B. 1. Sebagai alat tukar. 2. Kertas logam. 3. Untuk kebutuhan kita sehari-hari. 4. Karena uang palsu. 5. Menjaga dengan baik. Oke, terima kasih. Ya. Ini hasil kelompok dari kelompok B. Kelompok A sudah. B ini ya. Kelompok A. Oke, maju. Semangat. Oke. Sebesar suara. Oke, pas. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke. 4. Karena ada itulah yang kita berhati-hati menerima uang tersebut karena jika uang itu betul asli. 5. Menyimpan dan Nah, ini ya kemudiannya kelompok A, uangnya disimpan di tempat yang A. Jangan sampai kembalinya ya. Oke, terima kasih. Kelompok cek kami saja. Oke, ya. Mantap sini hasilnya ya. Oke, Abang Joyce. Oke, lihat teman-teman, semangat ya. Oke. hasil kelompok C. Fungsi uang membeli barang. Iya, terus. Nomor 2. Kertas logam. 3. Untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. 4. Karena adanya uang palsu. 5. Disimpan dan dijaga. Oke, disimpan dan dijaga.
Jangan. Beda-beda, hampir sama jawabannya. Dikasih tempat aman tadi di kelompok. Nah, baik. Saya kumpul semua dulu. Nanti biar dikumpul saja. Oke, baik. Pada materi kita tadi sudah kita presentasi. Setelah kita presentasikan, Bapak sekarang mau bertanya. Halo. Halo. Begini tanya jawabnya mudah. Yang menunjukkan tangan langsung sebutkan ya. Nah, saya tanya. Boleh bertanya? Apa kegunaan uang? Besar suaranya. Untuk membeli barang, tepuk tangan. Sebutkan dua jenis uang. Tengok, berdiri. Begitu, apa dulu? Oke. Yang ketiga, bagaimana kita cara menjaga uang, bisa melihat yang palsu dan bagaimana caranya melihat apa? Oke. Yang ini uang ya. Uang. Bagaimana dilihat? Iya ya? Dilihat. Habis itu diteraba begini ya. Dilihat terawat. Diraba. Ya, oke, terima kasih. Ini pada kesimpulan ini kita tahu bagaimana fungsi dari uang. Apa kegunaan uang? Jangan kita sembarangan buang-buang uang, ya. Kita harus perlu menjaga uang kita. Karena sistem sekarang adalah kita tinggalkan lagi sistem barter, yaitu kita memakai sistem uang. Uang ini adalah sebagai alat tukar yang sah di Indonesia. Apa nama mata uang kita? Rupiah. Oke. Baik. Kita teruskan. Kemudian pada materi ini tadi kita ambil kesimpulan, yaitu kesimpulan bagaimana kita harus menjaga uang. Ya, sudah kita kenal tadi apa fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Ya. Itulah fungsi dari uang. Kemudian tidak cepat mengalami namanya perubahan atau rusak. Seperti uang logam ini tidak mudah rusak ini. Dibuat di Indonesia ini dengan bahan logam yang tidak mudah dipalsukan. Ya. Seperti uang tadi tidak mudah dipalsukan. Itulah ciri-ciri uang yang dicetak di Indonesia. Bagaimana kalau uang ini tidak terbatas, tidak mudah dicetak oleh orang lain? Uang itu terbatas, tidak sembarangan orang mencetak uang. Yang berhak mencetak uang adalah Bank Indonesia. Itu pada kesempatan ini kita harus menjaga dan mengerti apa kegunaan fungsi dari uang. Untuk itu saya kasih tugas di rumah. Boleh? Yang kali ini kita kasih tugas di rumah. Ya, tugas di rumah ya. Di sebelahnya ditukar-tukar ya. Di sampingnya dibuatlah tugas di rumah. Ya, tidak apa-apa. Pegang saja ya. Pegang saja.
Ya, sudah. Dengarkan. Kita dengarkan. Kita beri tanggapan dan begini. Di rumah nanti LKPD yang sudah saya bagi lembaran kerja itu dikerjakan di rumah, kemudian dibaca-baca, dipahami, kemudian nanti di jalan jangan kita pergi lihat jalan, jangan sembarangan jalan. Kemudian tugas ini dikerjakan di rumah. Yang tidak tahu kita tanya pada kakak kita atau kepada orang tua kita. Yaitu sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita beri dulu ya. Boleh? Boleh? Tepuk tangan 3-3-7. Angkat sekali lagi. Baik. Untuk itu pada materi kita ini sudah selesai dan kita teruskan di rumah. Bagaimana perasaan kalian setelah mengenal uang? Mantap. Bagaimana sikap kalian setelah mengenal barter? Bisa dengan itu perasaan kita dengan adanya barang ini dan dengan adanya uang itu sebagai kita kenal adalah sebagai fungsi dari uang. Itu kesimpulannya. Mengerti semua? Kalau ada pertanyaan dari ada pertanyaan satu aja. Boleh bertanya. Ada pertanyaan silakan. Ada dari tanya aja apa? Beri, tidak saya marahi, tanya aja apa yang mengenai uang. Silakan berdiri aja, tanya saja. Nah, iya ya, ini bertanya apa dulu? Apa? Bagaimana menjaga uang? Tanya aja. Bagaimana cara menjaga uang? Bagaimana cara menjaga uang? Oke. Ini kawan kita bagaimana cara menjaga uang. Ada teman kita yang bisa membantu? Silakan. Siapa? Bagaimana cara menjaga uang? Membantu saya? Bisa? Salah satunya. Oke, dikasih di kantong. Jangan kita kasih sembarangan ke. Kalau apa kita menyempurnakan? Siapa yang bisa menyempurnakan? Dikasih di dompet. Oke. Yang itu mesinnya kita jangan sampai hilang lah. Seperti uang saya tadi ya. Kalau hilang ini bagaimana ya? Kita kasih, kita amankan. Ya. Maka uang itu sangat berharga. Maka dengan demikian tidak ada lagi pertanyaan. Kita ambil kesimpulan. Dengan itu kita tahu bagaimana sistem pertukaran sebelum kita mengenal apa namanya? Barter. Setelah ditinggalkan barter dipakai sistem uang. Apakah mudah dengan uang? Mudah. Kalau disulit adalah kita bawa barang yang besar dengan harganya, dengan dijadikan uang harganya setimpal dengan uang dan mudah kita bawa. Untuk itu pada sosial ini kita cukupkan dan kita menyanyikan lagu Talunia. Oke, bisa berdiri? Berdiri semua. Oke, dalam keadaan
kita serahkan diri kita kepada siapa?